Nah guys, kenapa aku bilang bersyukur ya masih sehat? Karena sehat itu mahal harganya ya. Jadi di ruang ICU selama 22 hari itu aku kan niatnya operasi. Nah di situ saat kondisi bapakku menurun, itu aku harus persetujuan masuk ke ruang ICU dengan tindakan segala macam, dengan harus persetujuan dari pihak keluarga inti, misalnya dari keluarga aja sih. Untuk orang lain itu nggak bisa untuk menjenguk pasien kalau di ruang ICU ya. Jadi itu pengalaman aku banget. Aku di sana di ruang ICU yang benar-benar penyakit dari macam-macam segala macam penyakit. Kalian bersyukur banget masih dikasih sehat, masih bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Nah di sana pasiennya itu benar-benar di rumah sakit Hermina itu berjuang untuk kesembuhannya dengan segala macam alat seperti ventilator, oksigen ataupun alat-alat selang makan, selang apa kayak untuk maksudnya banyak banget alat hingga dia itu pasti kan merasakan sakit dalam proses pemakaian alat tersebut ya. Jadi benar-benar bersyukur banget ya, karena kalau misalnya di ruang ICU itu kalau di versinya di Rumah Sakit Hermina Bekasi itu dia harus standby 24 jam untuk keluarga inti karena nggak bisa dijenguk oleh orang banyak ya. Justru keluarga inti aja kayak istri, anak, abang ataupun yang lainnya ya itu bisa dipanggil. Nah dipanggilnya itu kita nggak bisa tahu karena saat kondisi pasiennya menurun membaik itu akan dipanggil sesuai nama pasiennya. Karena kalau misalnya aku tuh lebih baik dipanggilnya sekali, kadang ada beberapa kali misalnya pagi, siang, malam. Nah kalaupun malam itu biasanya deg-degan banget, biasanya kondisi pasiennya menurun dan hingga sampai benar-benar ngedrop ya. Itu benar-benar kita tuh berjuang di ruang ICU. Kalau misalnya biasanya keluarga itu kayak sholat, jikir, minta petunjuk kesembuhan untuk bisa orang tua kita bertahan gitu, untuk bisa orang tua kita itu sembuh. Luar biasa banget. Aku bahkan 22 hari itu belajar banyak banget. Teman-teman ICU udah kayak keluarga bahkan ya, udah hampir 1 bulan penuh aku di rumah sakit ya, udah nungguin itu 24 jam. Aku pun nggak pulang sama sekali, tapi keluarga aku yang pulang untuk bawa baju kotor, untuk ngasih makan segala macam. Aku stay di sana karena aku nggak tenang banget. Itu antara hidup dan mati. Kalau di ruang ICU itu antara hidup dan mati, karena dia udah dipakein alat aja kita udah nyesek banget, udah sakit banget. Apalagi kalau misalnya kayak tindakan apa-apa itu harus bener-bener kita tahu banget, karena dari sebelumnya ya aku yang mengurus dari rumah sakit itu, makanya aku bertanggung jawab dengan segala macam beberapa hal. Karena kan kayak misalnya dokter atau suster itu kan harus bisa menyetujui atau tindakan segala macam itu harus dari keluarga inti. Misalnya pemasangan alat apa itu harus ada persetujuan baru dipakai alatnya. Jadi nggak sembarangan dokter suster itu melakukan tindakan tanpa ada persetujuan. Jadi kita harus standby di sana. Nah di situ tuh zikir, sholawat dari teman-teman, bahkan ada yang stres, nangis, bahkan jujur aku pernah hampir pingsan di ruang ICU. Karena kan biasanya kalau dokter itu ngomongnya ya, tahu sendiri kan ruang ICU itu semua dokter ya, dari berupa dokter syaraf aku udah ketemu di ruang ICU, dari berupa dokter jantung, dokter anestesi, dokter fisioterapi, semua dokter di ruang ICU itu aku ketemu semua, karena memang aku yang menunggu di sana ya, yang bertanggung jawabnya di sana itu aku nunggu semua, dan dokter semuanya pada keluar di saat di ruang ICU. Dari segala macam dokter syaraf, fisioterapi, dokter jantung, dokter ortopedi tulang belakang yang operasi bapakku, itu semuanya pada ngumpul di ruang ICU dan menjelaskan kondisi pasien. Nah di saat menjelaskan itu kan bulan puasa juga ya. Nah di situ aku menjelaskan, dokter kan tahu sendiri kalau ngomong itu gamblang, bener-bener belak-belakan gitu sampai kondisinya menurun segala macam. Nah di situ aku mungkin fisik aku lagi nggak bagus atau gimana, aku hampir pingsan di ruang ICU, hampir itu. Cuman aku bilang, cuman susternya paham sih, cuman bilang gini doang susternya, mbak tadi nggak sahur gitu. Bukan yang nggak sahur, itu karena aku ngedrop di saat dokter menyampaikan penyakit dengan gamblangnya, dan aku di situ langsung kepikiran, langsung apa ya udah langsung
untungnya posisinya aku dikasih duduk, aku relaxin dulu mata aku, pejamin dulu berapa menit, baru aku itu lagi diri lagi gitu. Udah hampir mau pingsan, terus aku istighfar dalam hati. Udah itu aku duduk di situ. Mungkin bapakku juga lihat ya posisinya aku kayak gitu. Terus apalagi yang aku hampir bener-bener kan udah di sampai 22 harinya, kondisi bapakku kan jantungnya udah membaik, tensi darahnya 2 udah dicopot. Nah ini ventilatornya mau dicopot karena ini udah aku bilang aku mau copot karena kondisi bapakku jantungnya udah membaik, tensi darahnya udah mau dicopot, sama dia udah nggak demam ya, makanya aku memutuskan untuk lepas ventilator. Ternyata lepas ventilator juga udah mungkin udah kelamaan, bapakku udah ketergantungan sama alat itu. Nah di saat aku memutuskan untuk lepas, bapakku kan pindah ke ruang rawat, itu tuh udah hampir satu lagi tahap kita itu pulang ke rumah, tapi dia nggak mampu karena oksigennya yang benar-benar tadinya pakai ventilator itu kan. Makanya kalau misalnya kalian sakit, usahain jangan sampai pakai bener-bener ngedrop banget pakai ventilator. Ventilator itu jarang banget yang namanya di ruang ICU itu yang selamat kalau pakai alat itu. Jujur li, yang dari sebelumnya bapakku tuh cuman pakai oksigen aja sama selang makan, tapi ini tuh udah balik kedua kali ke ruang ICU. Jadi mau nggak mau aku udah kayak buah semalekama yang bingung mau ngapain. Ini kan versi yang kedua masuk ke ruang ICU karena dari rawat inap itu ngedrop, yang ke 10 harinya ngedrop. Nah dibalikin lagi ke ruang ICU, katanya kalau nggak dibalikin ke ruang ICU bisa alami di sini. Ya udah aku balikin lagi dengan persetujuan pemasangan ventilator dengan atau RJP atau apa tuh yang pompa jantung. Jadi saat di situ udah sekitar 12 harinya, udah hampir 22 hari kan. Pertama 10 hari dia nggak pakai ventilator, cuma pakai oksigen sama selang makan tuh. Itu tuh udah better banget ya, udah mau pulang. Tapi di saat udah dirawat inap 10 hari, udah mau pulang, dia ngedrop lagi dan aku harus persetujuan masuk lagi ruang ICU. Masuk lagi ruang ICU itu aku dipasangin harus persetujuan pakai ventilator. Aku nangis sejadi-jadinya karena aku tahu resiko ventilator itu sangat kejam gitu. Dari dunia ICU itu ventilator itu sangat kejam dunia. Ya udah mau gimana, daripada bapakku nggak selamat, aku setuju dong untuk masuk lagi ke ruang ICU dengan alat itu. Nah di situ aku setuju lagi. Di saat udah setuju ya aku pikir ventilator itu nggak bisa lama-lama. Nah udah sekitar 12 hari ya, kan pertama 10 hari masuk ke 12 hari jadi 22 hari. Nah itu aku memutuskan karena jantungnya baik, demamnya udah baik, tensinya penumpangnya udah dicopot-copotin alatnya. Nah ini ventilatornya aku memutuskan untuk mencopot ventilator karena bapakku udah mulai stabil nih ya. Karena kalau misalnya sampai udah 12 hari dia masih ketergantungan ya dia nggak bakal lepas-lepas sama alat. Nah udah aku memutuskan, ternyata dia masuk ke ruang rawat inap. Ini padahal tinggal satu tahap lagi dia pulang ke rumah gitu. Pulang ke rumah karena satu oksigen doang yang harus dicopot. Karena dia itu ketergantungan pakai ventilator. Karena ventilator yang di ruang ICU sama oksigen yang di ruang rawat inap itu versinya beda ya. Kalau ventilator itu agak lebih besar kapasitasnya untuk pernapasan oksigennya. Tapi kalau oksigen yang biasa di rawat inap itu dia nggak mampu. Nah, karena aku udah memutuskan untuk menolak ICU lagi, bolak-balik lagi. Karena udah 22 hari aku nggak mau menyiksa dia. Nah, makanya aku udah berusaha ikhlas aja, keluarga berusaha ikhlas aja. Jadi di situ oksigen, pakai oksigen yang biasa. Nah ternyata dia nggak mampu. Oksigennya tadinya masih normal 96 oksigen sisa rasinya, ternyata ngedrop jadi 65. Nah dia itu kesulitan bernapas. Tapi dia itu udah kayak orang tidur. Karena sebelumnya aku tuh udah ngasih obat dia siang gitu, terus meninggalnya sore. Nah aku nggak pikir dia itu nggak kenapa-napa, tiba-tiba kayak tidur aja gitu. Aku nggak tahu kalau bapakku udah nggak ada, tiba-tiba tidur. Aku bilang, pak bangun gitu, nggak bangun. Ternyata dia bukan tidur, tapi memang udah kagak ada. Aku nggak tahu dia tuh nggak ada sesak nafas atau apapun. Dari versi di rumah sakit nggak ada gitu, nggak ada tanda-tandanya tiba-tiba kayak tidur. Karena kan aku habis kasih obat nggak lama dia udah, ya itu kayak gitu guys. Jadinya kalian benar-benar bersyukur banget kalau kalian masih sehat, terjaga kesehatan, karena sehat itu mahal harganya. Jadi kalian tetap sayangin keluarga kalian.